Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Rindeawan. Saya di sini akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Niat Investasi Cryptocurrency di Indonesia, Studi pada Anak-anak Muda Muslim. Di dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan 5 poin. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, analisis data dan pembahasan. Serta yang kelima, kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan rumus kriptografi untuk membuat dan mengelola unit mata uang. Salah satu kemajuan tinggi teknologi di bidang ekonomi yaitu diciptakannya cryptocurrency atau uang virtual yang beredar di dunia maya. Tujuan dari penelitian ini yang pertama menguji hubungan antara pengetahuan produk, persepsi risiko terhadap investasi cryptocurrency. Yang kedua, menguji hubungan antara pengetahuan produk dan persepsi kualitas anak-anak muda muslim terhadap investasi cryptocurrency. Yang ketiga, menguji hubungan antara sikap persepsi risiko terhadap niat investasi anak-anak muda muslim terhadap investasi cryptocurrency. Yang keempat, menguji hubungan antara pengaruh kualitas dan minat niat investasi anak-anak muda muslim terhadap investasi cryptocurrency. Yang kelima, menguji hubungan antara pengetahuan produk dan niat investasi anak-anak muda muslim terhadap investasi cryptocurrency. Selanjutnya, yang kedua, kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan Theory of Client Behavior atau TPB yang dikembangkan oleh Iglesias Sanchez et al. 2016. TPB ini menjelaskan bahwa perilaku terbentuk karena adanya niat seseorang yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, trauma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Penelitian ini juga menggunakan TPB untuk menjelaskan niat investasi cryptocurrency anak-anak muda muslim di Indonesia. Variabel yang digunakan antaranya dalam penelitian ini adalah ada 4, yaitu pengetahuan produk, persepsi kualitas, persepsi risiko, dan niat investasi. Model penelitian dalam skripsi ini direplikasi dari artikel Hadi et al. 2020 dengan mengganti objek atau konteksnya. Yang ketiga, metode penelitian. Penelitian skripsi ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi pada penelitian skripsi ini yaitu anak-anak muda muslim yang lahir tahun 1997 sampai 2012. Menyesuaikan dengan tujuan penelitian ini, maka kriteria responden dalam penelitian ini adalah anak-anak muda muslim yang beragama Islam. Penentuan dari ukuran sampel yang digunakan penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Roswell 1975. Teknik pengumpulan data skripsi ini menggunakan penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner secara online. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil jawaban kuesioner yang disebarkan kepada responden. Penyebaran kuesioner online dilakukan dengan disebar melalui beberapa sosial media, seperti contohnya Line dan WhatsApp. Selanjutnya, poin keempat, analisis data dan pembahasan. Di dalam penyebaran kuesioner, ada beberapa profil responden, antara lain yaitu rata-rata responden mengisi pendidikan dengan SMA sederajat, yaitu dengan kalkulasi 69,2%. Kemudian responden juga mendominasi dalam hal pekerjaan, yaitu didominasi oleh mahasiswa dengan kalkulasi 84,2%. Selanjutnya ada asal daerah. Responden tersebut juga mengisi dan mendominasi bahwa asal daerah mereka didominasi dari Pulau Jawa dengan kalkulasi 78,3%. Selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas ini apabila nilai dari setiap variabel sudah lebih dari 0,50,
yang mana hasil penelitian dikatakan valid dilihat dari nilai AV-nya. AV tersebut didapati berapa, yaitu niat investasi sebesar 0,815, pengetahuan produk sebesar 0,766, persepsi kualitas sebesar 0,753, persepsi resiko sebesar 0,927. Adapun hasil validitas diskriminan yang mana dari setiap item variabel memiliki nilai yang lebih besar dibanding variabel yang di bawahnya. Pada tabel hasil validitas diskriminan dapat dilihat bahwa hasil validitas diskriminan dari tiap item variabel memiliki nilai yang lebih besar dibanding variabel yang di bawahnya. Selanjutnya, uji reliabilitas pada tabel tersebut. Apabila suatu variabel dinilai reliabel jika memiliki nilai Cronspach alpha dan nilai composite reliability sebesar lebih dari 0,70. Pada tabel uji reliabilitas ditemukan bahwa nilai Cronspach alpha setiap variabel ialah reliabel karena masing-masing setiap variabel sudah memenuhi, seperti pada niat investasi sebesar 0,943, pengetahuan produk sebesar 0,898, persepsi kualitas sebesar 0,917, serta persepsi risiko sebesar 0,922. Selanjutnya, uji kolinearitas, nilai toleransi atau nilai yang muncul 0,20 atau lebih rendah dari nilai fifth 5, dan jika lebih tinggi masing-masing menunjukkan potensi masalah kolinearitas. Apabila jika tingkat kolinearitas sangat tinggi yang ditunjukkan dengan nilai fifth dari 5 atau lebih tinggi, maka harus mempertimbangkan untuk menghapus salah satu sesuai indikator menurut Haier et al. 2017. Pembahasan yang pertama ada pengaruh persepsi kualitas terhadap niat anak-anak muda muslim pada investasi cryptocurrency. Hasilnya signifikan positif. Yang kedua, pengaruh pengetahuan produk terhadap persepsi risiko anak-anak muda muslim pada investasi cryptocurrency. Hasilnya signifikan positif. Yang ketiga, pengaruh pengetahuan produk terhadap persepsi kualitas anak-anak muda muslim pada investasi cryptocurrency. Hasilnya signifikan positif. Yang keempat, pengaruh persepsi risiko terhadap niat anak-anak muda muslim pada investasi cryptocurrency. Hasilnya signifikan negatif. Yang kelima, pengaruh pengetahuan produk terhadap niat investasi anak-anak muda muslim pada investasi cryptocurrency. Hasilnya signifikan positif. Selanjutnya, yang kelima dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah yang pertama, pengetahuan produk berpengaruh positif terhadap persepsi kualitas anak-anak muda muslim pada investasi cryptocurrency. Dua, pengetahuan produk berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas anak-anak muda muslim pada investasi cryptocurrency. Ketiga, persepsi kualitas berpengaruh signifikan terhadap niat investasi anak-anak muda muslim pada investasi cryptocurrency. Yang keempat, persepsi risiko berpengaruh negatif terhadap niat investasi anak-anak muda muslim pada investasi cryptocurrency. Yang kelima, pengetahuan produk berpengaruh positif terhadap niat investasi anak-anak muda muslim pada investasi cryptocurrency. Selanjutnya, keterbatasan penelitian ini adalah ditinjau dalam rata-rata responden atau ditinjau dalam data-data responden, kurang berhasil mengumpulkan data secara seimbang. Yang pertama, R-square, variabel persepsi risiko, hanya sebesar 0,88% oleh variabel pengetahuan produk yang belum menjelaskan variabel persepsi risiko. Kemudian, manfaat dari skripsi ini yaitu bermanfaat bagi pihak masyarakat yang menggunakan investasi cryptocurrency maupun yang tidak menggunakan investasi cryptocurrency, yang belakangan ini sangat mencuri perhatian bagi masyarakat Indonesia. Demikian
hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.